Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Chandra Karisma dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 11. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Online Saat Pandemi Terhadap Kejenuhan Belajar Siswa 10 IPS. Studi kasus terhadap siswa kelas 10 IPS di SMA Negeri 8 Malang. Saya mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Untuk latar belakangnya, pembelajaran secara langsung saat ini bagaikan sebuah mimpi indah yang telah berakhir. Sejak masuknya COVID-19, Indonesia sebagai efek global, seolah-olah mengikis harapan bagi bangsa ini untuk konsisten menuju Indonesia emas pada 2045 nanti. Dengan adanya virus COVID-19 ini membuat proses pembelajaran menjadi berubah dari yang tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Karena pembelajaran online atau daring ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, membuat seluruh pelaku pendidikan mengalami tingkat kejenuhan terhadap pembelajaran online ini. Jenuh bisa disebut dengan sudah tidak suka lagi karena sudah terlalu sering atau sudah terlalu banyak. Kejenuhan belajar merupakan hal yang sering terjadi pada siswa. Secara harfiah, kejenuhan berarti padat atau penuh sehingga tidak dapat menerima atau memuat apapun. Selain itu, jenuh juga mempunyai arti lain yaitu jemu atau bosan. Kejenuhan yang dialami siswa membuat proses belajar siswa menjadi sia-sia karena siswa tersebut sudah tidak dapat memproses informasi-informasi atau pengalaman baru yang diperoleh. Dalam permasalahan kejenuhan belajar tersebut, siswa harus berupaya untuk meningkatkan dan memperhatikan motivasi belajar agar dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Guru juga berperan penting terhadap peningkatan ini. Guru harus membantu siswa dengan menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang menarik sehingga siswa tidak jenuh dan bisa fokus terhadap bahan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Dari latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian pengaruh pembelajaran online saat pandemi terhadap kejenuhan belajar siswa 10 IPS. Studi kasus terhadap siswa kelas 10 IPS di SMA Negeri 8 Malang. Untuk rumusan masalah ada 2. Yang pertama, apakah kejenuhan belajar di kalangan siswa 10 IPS tergolong tinggi? Dan yang kedua, berapa jumlah siswa 10 IPS yang mengalami kejenuhan belajar dalam pembelajaran online saat pandemi? Lalu untuk tujuannya ada 2. Yang pertama untuk mengetahui kejenuhan belajar di kalangan siswa 10 IPS dan yang kedua untuk mengetahui jumlah siswa 10 IPS yang mengalami kejenuhan belajar dalam pembelajaran online saat pandemi. Lanjut ke bab 2 yaitu landasan teori. Pembelajaran online atau online learning adalah proses belajar mengajar yang memanfaatkan internet dan media digital dalam penyampaian materinya. Lalu untuk yang kejenuhan belajar merupakan kondisi emosional ketika seseorang merasa lelah dengan tuntutan yang ada. Kelelahan ini dapat berupa kelelahan fisik ataupun kelelahan mental menurut Pines dan Aronson 1988. Lalu untuk pengaruh pembelajaran online saat pandemi terhadap kejenuhan belajar siswa 10 IPS, penyebaran virus corona menyebabkan pemerintah mengharuskan proses kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh atau pembelajaran online. Lalu untuk bab 3, metodologi penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari 2 variabel independen terhadap 1 variabel dependen. Untuk lokasi penelitiannya, penelitian ini akan dilakukan di SMA Negeri 8 Malang, Jalan Veteran nomor 37, Kota Malang. Untuk waktu penelitian ini akan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan yaitu bulan April 2021. Kalau untuk penelitiannya hanya mungkin 1 bulan, tapi kalau untuk menyiapkan materi dan lain-lainnya itu bisa 2 bulan mulai bulan Maret.
Lalu untuk populasi dan sampel, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Lalu untuk sampel, sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat berpengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi 10 IPS SMA Negeri 8 Malang. Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Lalu untuk teknik analisis data, dalam penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data terbagi menjadi dua, yakni kegiatan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistik atau inferensi. Lalu untuk tendensi sentral, pengukuran yang termasuk mengukur tendensi sentral adalah sebagai berikut. 1. Modus atau skor yang paling sering muncul dibandingkan skor lainnya. 2. Median atau merupakan titik atau skor yang posisinya membagi 50% di bawah. Dan yang terakhir adalah mean adalah rata-rata skor dari data yang ada. Lalu bab 4. Untuk bab 4, di sini ada 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Untuk kategori tinggi ada 4 siswa dari 12 siswa, persentasenya 33,3%, dan kategori sedang 5 siswa dari 12 siswa, persentasenya 41,6%, dan kategori rendah 3 siswa dari 12 siswa, persentasenya 25%. Lalu jumlah respondennya ya semuanya ada 12 orang dan total pertanyaannya juga ada 12. Lanjut, kejenuhan belajar merupakan kondisi emosional ketika seseorang merasa lelah dengan tuntutan yang ada. Kelelahan ini dapat berupa kelelahan fisik ataupun kelelahan mental. Menurut Pines dan Aronson 1988. Menurut saya, kejenuhan belajar juga dikaitkan dengan keadaan di mana emosional siswa yang merasa lelah, tidak efisien, dan mudah marah. Jadi ketika ada seseorang yang merasa kelelahan dan merasa pembelajaran daring ini tidak efisien dan mudah marah, jadi bisa dikategorikan jika orang tersebut sedang mengalami kejenuhan belajar. Lalu tingkat kejenuhan belajar di kalangan siswa 10 IPS SMA Negeri 8 Malang tergolong sedang, yaitu 41,6%, atau bisa disebut 5 siswa dari 12 siswa. Untuk tingkat kejenuhan pada kategori tinggi 33,3% dan tingkat kejenuhan pada kategori rendah 25%. Dan faktor pendukung terjadinya kejenuhan belajar pada responden sesuai dengan teori kejenuhan belajar yang diajukan oleh Lin dan Huang 2012 yang berbunyi, seringkali kelelahan belajar siswa didasarkan pada kelelahan siswa dalam proses belajar mereka yang disebabkan oleh tekanan akademis, pekerjaan rumah yang berlebihan, atau faktor psikologis individu lainnya seperti kelelahan emosional, sikap negatif, dan fenomena pencapaian pribadi yang rendah. Lalu untuk 4.2, yaitu jumlah siswa 10 IPS yang mengalami kejenuhan belajar. Tingkat kejenuhan pada kategori tinggi 33,3% atau sekitar 4 orang yang memiliki tingkat kejenuhan belajar yang tinggi. Tingkat kejenuhan pada kategori sedang 41,6%, tingkat kejenuhan pada kategori rendah 25%.
Menurut hasil penelitian, tingkat kejenuhan belajar ada pada tingkat tinggi sebanyak 33% dari 12 siswa. Jadi ada sekitar 4 orang tadi yang memiliki tingkat kejenuhan belajar yang tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa pernyataan dalam kuesioner mengenai tekanan akademis. Mayoritas responden merasa bahwa tugas yang diberikan memiliki kualitas dan kuantitas yang tinggi. Selain itu, pencapaian pribadi yang rendah juga menjadi salah satu faktor yang mengarahkan siswa pada kejenuhan belajar. Jadi untuk lebih jelasnya saja, ini kenapa yang di tingkat di 4.1 atau tingkat kejenuhan belajar siswa 10 IPS itu tergolong sedang, karena kan jadi kesimpulannya itu tingkat kejenuhan belajar siswa 10 IPS tergolong sedang atau mayoritas mengalami tingkat kejenuhan belajar sedang. Kalau untuk yang 4.2 kan jumlah siswa 10 IPS yang mengalami kejenuhan belajar. Jadi bisa disebut kejenuhan mereka mengalami kejenuhan belajar jika kejenuhannya ada di tingkat tinggi. Jadi ini untuk membahasnya saja, kita membahasnya di kategori tinggi. Kalau untuk yang 4.1 kategori sedang. Berikut di bawah ini adalah tabel data hasil penelitian pengaruh pembelajaran online saat pandemi terhadap kejenuhan belajar siswa 10 IPS. Angket kuesioner melalui Google Formulir. Untuk pertanyaan 1, maksud saya pernyataan 1, saya merasa tugas sekolah semakin banyak secara kualitas atau semakin sulit. Mayoritas responden menjawab sangat setuju, yaitu ada 6 orang, 50%. Lalu untuk yang pernyataan 2, saya merasa tugas sekolah semakin banyak secara kuantitas atau semakin banyak. Mayoritas siswa menjawab 6 orang. Maksudnya menjawab sangat setuju, yaitu ada 6 orang, yaitu 50%. Lalu untuk soal ketiga, saya merasa terbebani dengan bertambahnya tugas sekolah secara kualitas atau semakin sulit. Mayoritas menjawab sangat setuju, yaitu ada 5 orang, 41,7%. Lalu untuk soal nomor 4, saya merasa terbebani dengan bertambahnya tugas sekolah secara kuantitas atau semakin banyak. Mayoritas menjawab sangat setuju, yaitu ada 5 orang, 41,7%. Lalu yang kelima, saya merasa memiliki kemampuan akademik lebih baik daripada teman-teman saya. Mayoritas responden menjawab tidak setuju, ada 6 orang, yaitu persentasenya 50%. Soal ke-6, saya merasa lebih mudah memahami materi pembelajaran dibanding teman-teman saya. Mayoritas menjawab tidak setuju, yaitu ada 7 orang, persentasenya 58,3%. Lalu untuk soal ke-7, saya merasa tidak percaya terhadap kemampuan teman saya saat bekerja kelompok. Mayoritas responden menjawab sangat tidak setuju, yaitu ada 6 orang, persentasenya 50%. Lalu soal ke-8, saya merasa menjadi siswa yang paling pintar. Responden menjawab tidak setuju, ada 6 orang, yaitu 50%. Dan yang soal ke-9, saya merasa tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas. Mayoritas responden menjawab tidak setuju, ada 6 orang, persentasenya 50%. Soal ke-10, saya merasa sangat lelah menjalani kegiatan belajar. Responden ada 2, netral dan tidak setuju, ada masing-masing 4 orang, persentasenya 33,3%. Lalu untuk yang soal ke-11, saya merasa ingin menyerah dalam pembelajaran. Mayoritas responden menjawab tidak setuju, yaitu ada 7 orang, persentasenya 58,3%. Lalu untuk soal yang terakhir, saya tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Mayoritas responden menjawab tidak setuju, ada 7 orang, persentasenya 58,3%.
Dan bab 5 yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Online Saat Pandemi Terhadap Kejenuhan Belajar Siswa 10 IPS, dapat disimpulkan bahwa tingkat kejenuhan belajar siswa 10 IPS di SMA Negeri 8 Malang dikategorikan sedang dengan persentase sebesar 41,6%. Jadi ada 5 siswa dari 12 siswa yang mengalami tingkat kejenuhan belajar sedang. Untuk tingkat kejenuhan belajar tinggi persentasenya 33,3% atau 4 orang, sedangkan tingkat kejenuhan belajar rendah persentasenya hanya 25 saja. Jadi ada sekitar ada 3. Ya, lalu untuk saran dalam permasalahan kejenuhan belajar tersebut, sebaiknya guru memberikan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif. Dan sebaiknya murid menaikkan motivasi belajar dengan caranya masing-masing. Misalnya dengan melakukan hobi atau berlibur di akhir minggu. Hal ini dilakukan dengan harapan mampu menurunkan tingkat kejenuhan belajar dari rutinitas yang dilakukan sehari-hari secara monoton. Lalu ini daftar pustakanya, dan yang terakhir ada lampirannya. Ini sudah tertera, ada 12 responden, ada 12 pertanyaan, totalnya 421, terus opsinya ada 5, sangat setuju atau SS5, codingnya 5, setuju atau S4, netral atau N3, tidak setuju atau TS2, sangat tidak setuju atau STS1. Lalu untuk nilai terendah dan nilai tertinggi dari total masing-masing siswa, yang terendah 26, yang tertinggi 45. Lalu untuk mencari R atau jarak pengukuran, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. 45 dikurangi 26 yaitu 19. Didapatnya ganjil, jadi mencari intervalnya juga ganjil, tetapi yang cukup untuk dikategorikan itu. Lalu kategorinya ada 3, kategori tinggi 26-32, frekuensinya 4, persentase frekuensinya 33,3, kategori sedang 33-39, frekuensinya 5, persentase frekuensinya 41,6, untuk kategori rendah 40-46, frekuensinya 3, frekuensinya 25. Jumlah responden totalnya 12. Lalu untuk mean atau rata-rata, jumlah yang tadi itu dibagi jumlah soal. Maksud saya jumlah responden. 421 dibagi 12 yaitu 35,83. Lalu untuk modusnya ada 3, 35, 36, dan 40. Mereka masing-masing muncul 2 kali. Dan mediannya 35,5. Lalu tingkat kejenuhan belajar terbagi dalam 3 kategori tadi. Kategori tinggi 26-32, kategori sedang 33-39, kategori rendah 40-46. Jadi kesimpulan dari penelitian saya, pengaruh pembelajaran online saat pandemi terhadap kejenuhan belajar siswa 10 IPS SMA Negeri 8 Malang dikategorikan atau tergolong sedang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kata saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.